Anak yatim dan piatu itu seringnya dianggap banyak kekurangan dan gak bisa apa-apa. Karena mereka nggak punya orang tua, nggak punya uang, dan mungkin nggak punya tempat tinggal. Tapi kalau anak-anak yatim panti asuhan ini, mereka beda. Mereka bisa buktiin kalau itu semua salah. Di tengah segala keterbatasan dan kemiskinan, mereka justru bisa ngelakuin hal yang dianggap mustahil sekalipun. Mereka bisa menang turnamen besar, melawan orang-orang kaya dan berpengalaman. Inilah kisah nyata tentang anak-anak yatim piatu miskin yang menciptakan keajaiban dalam film Blue Miracle. Om-om botak satu ini namanya Omar, diperanin sama Jimmy Gonzalez. Tapi kita panggil aja Om Botak. Dia tuh pemilik panti asuhan bernama Casa Hogar. Dia suka banget sama anak-anak, dan dia sendiri juga emang anak yatim. Makanya dia bikin panti asuhan sendiri tuh. Mulia banget gak sih orang kayak Om Botak ini? Kalau ini namanya Beka, diperanin sama Fernanda Urejola. Tapi kita panggil aja Mak Beka. Dia nih istrinya Om Botak. Mereka berdua emang pasutri yang belum punya anak. Makanya bikin panti asuhan deh. Om Botak tuh sebenarnya sering banget dapat telepon dari bank. Jangan-jangan dia sering ngutang lagi. Soalnya punya panti asuhan kan pasti perlu biaya yang banyak terus-menerus. Tapi Om Botak juga sering banget nolak telepon dari bank itu. Nah, kalau anak kecil imut satu ini namanya Tweety. Nih bocil imut-imut gini tapi sering banget kabur dari panti. Jadi Om Botak suka ceramahin Tweety buat nggak kabur-kaburan. Karena orang tua mereka semua tuh udah pada kagak ada. Ya masih bocil mungkin susah paham kali ya. Suatu hari Om Botak didatengin sama Pak Polisi yang ngebawa bocah bader. Katanya sih itu bocah anak yatim dan mencoba nyolong jam tangan mewah. Jadi Om Botak disuruh ngedidik tuh bocah deh sama Pak Polisi. Este huerco, pretty sure he's an orphan. Caught him down at the marina stealing some gringo fisherman's watch. Bocah itu namanya Moko. Dari mukanya aja udah kelihatan bocah-bocah bader kan nih. Dan bener aja, si Moko nyolong jam tangan mewah. Dia umpetin tuh di dalam mulutnya. Tapi Om Botak gak marah. Dia dengan baik-baik ngajak Moko buat balikin jam tangan itu. Abis itu mereka langsung pergi buat balikin jam tangan yang udah dicolong sama Moko. Om Botak coba ngebujuk Moko buat masuk ke panti asuhannya dan belajar jadi anak baik. Jangan bader. Tapi si Moko malah sengak gitu. Kagak ada akhlak kayaknya nih bocah. Om Botak sama Moko akhirnya sampai di tempat si orang pemilik jam tangan itu. Dia namanya Kapten Wade, diperanin sama Dennis Quaid. Dia seorang kapten kapal laut ternyata. Pantesan punya jam tangan mahal ya. Dia langsung benci tuh ngeliat Moko yang udah nyolong jam tangannya. Keep that punk off my boat. Hey, man. Return the watch. If you just give him a chance to apologize. He also pissed in my favorite coffee mug. Om Botak pengen bikin damai Kapten Wade sama Moko, tapi si Kapten udah muak tuh dan mereka malah diusir karena katanya bentar lagi bakal ada badai. Pulang dari situ kondisi udara bener-bener bikin ngeri. Ternyata beneran bakal ada badai besar nih katanya. Om Botak pulang tanpa Moko karena dia nggak mau ikut ke panti. Saat itu juga Om Botak langsung infoin ke anak-anak panti kalau di daerah mereka bakal ada badai gede dan anak-anak harus tetap siaga di dalam panti. Om Botak bener-bener ngewanti-wanti banget biar semuanya aman dan selamat. Malamnya hujan gede plus badai beneran ada. Om Botak, Mak Beka, sama anak-anak panti kumpul-kumpul buat saling tenangin satu sama lain. Biar kagak ada yang takut kan. Tapi pas besok paginya bangun, ternyata panti Om Botak kebanjiran. Walaupun banjirnya cuma semata kaki sih, tapi kan tetap aja itu udah sampai masuk ke dalam dan bikin kotor seisi panti. Dapur panti juga jadi lumayan hancur tuh gara-gara badai. Nih mereka semua pada tidur nyenyak kali ya semalam sampai kagak sadar. Hari itu Om Botak dapat telepon dari bank. Tapi karena ada istrinya di deket dia, jadinya mau nggak mau dia angkat tuh telepon. Ternyata orang bank mau nagih Om Botak buat bayar utangnya yang banyak dan udah nunggak. Sampai-sampai orang bank bilang kalau mereka cuma kasih waktu 30 hari alias sebulan buat Om Botak lunasin utangnya. Langsung stres deh tuh Om Botak. Abis itu Om Botak ke tempat pendaftaran turnamen mancing ikan di laut. Di turnamen itu bakal ada hadiah besar bagi tim yang menang. Kebetulan juga di situ ada Kapten Wade yang daftar turnamen mancing juga. Apalagi Kapten Wade tuh emang orang laut kan, jadi pasti dia jago soal mancing-mancing. Kebetulan juga nih panitia masukin Kapten Wade ke timnya Om Botak dan anak-anak panti Casa Hogar. Kapten Wade sempat shock pas dikasih tahu kalau dia bakal satu tim sama Om Botak dan anak-anak panti. Tapi ya mau gimana lagi, udah diatur sama panitia.
Siangnya, Kapten Wade datengin panti asuhan Kassahogar dan bilang ke Om Botak kalau dia cuma boleh bawa 3 anak panti yang kagak ngeselin. Dan nanti kalau menang, Om Botak cuma dapat 20%. You'll do everything I say and you will say nothing. And when I catch the winning fish, we'll split the earnings 80-20. 80 me, 20 you. Comprende? See you next week. Tanpa banyak bacot, abis itu Kapten Wade langsung pergi lagi dari panti asuhan Kassahogar. Om Botak tuh sebenarnya agak bingung karena dia kagak bisa mancing. Cuma anak-anak panti pengen ikutan, jadi ya udah deh, dia turutin aja keinginan anak panti sekali-kali. Beberapa hari kemudian, turnamen mancing bakal dimulai. Acara itu lumayan besar, jadinya sampai ditayangin di TV tuh. Pas lagi daftar ulang di lokasi, Om Botak nggak sengaja lihat ada Moko juga di tempat itu. Dan dia iseng masukin nama Moko ke dalam tim mancingnya. Wah, bakal marah nggak tuh Kapten Wade? Pas Om Botak sama 3 anak panti mau masuk ke kapal, Kapten Wade masih oke-oke aja tuh karena dia belum ngeliat ada si Moko. Tapi pas ada Moko, Kapten Wade langsung ngerasa jengkel. Tapi ya mau gimana lagi, nama Moko udah ditulis dan jadinya Kapten Wade pasrah aja dah. Gak pakai lama, akhirnya turnamen mancing hari itu pun dimulai. Kapten Wade sama timnya seneng banget tuh. Mereka semangat buat cari ikan sebanyak-banyaknya. Kapten Wade udah mulai naruh umpan di tengah-tengah laut. Dia udah tahu bener gimana caranya mancing ikan. Jadi kagak ngangong-ngangong tuh timnya kebanyakan bocah. Di situ Kapten Wade kasih wejangan ke timnya buat saling kompak dan bantu. Jangan so tahu dan ambil aksi sendiri. Because we are going to catch the winning marlin and you boys are in for the ride of your life. Di kapal itu, Om Botak coba deketin Moko dan ngobrol basa-basi. Tapi Moko cuma bisa jawab seadanya aja. Dia belum ngerasa deket sama Om Botak. Pas lagi asik ngobrol dan bercanda bareng, tiba-tiba ada suara dari pancingan mereka. Itu artinya ada ikan yang makan umpan mereka. Langsung tuh pada semangat banget. Karena nggak boleh kerja sendirian, jadinya Kapten Wade coba sekalian ajarin Moko cara narik pancingan yang umpannya udah dimakan sama ikan. Mereka bener-bener semangat banget pengen lihat ikannya segede apa. Tapi apesnya ternyata mereka di-prank dong sama ikan laut. Ternyata mereka kagak jadi dapat apa-apa, cuma ampas doang. Lucu, tapi kasihan juga ya. Akhirnya mereka langsung pulang hari itu karena emang kagak dapat ikan. Tapi tenang, masih ada hari-hari berikutnya. Jadi masih punya kesempatan. Karena turnamen mancing ini bukan cuma dinilai sehari doang, tapi 3 hari. Besoknya turnamen mancing hari kedua udah mulai. Mereka semua balik lagi ke kapal dan ke laut, berharap bisa dapat ikan jumbo hari ini. Siang bolong mereka nungguin ikan sampai pada ngantuk tuh. Cuma bisa ngarap semoga ada ikan gede yang makan umpan pancingan mereka. Tapi tiba-tiba akhirnya benang pancingan mereka bunyi lagi dan mereka langsung pada semangat. Semoga sih kali ini beneran dapat ikan ya. Kali ini beneran dong. Mereka mulai ngelihat ada yang dipancing sama mereka itu ikan. Langsung pada teriak kegirangan tuh mereka semua. Tapi nih malah ada 2 bocah yang berantem. Mereka berdua ribut soal anak yatim jadi ejekan. Makanya ada yang emosi sampai pada kelempar ke laut tuh. Kapten Wade yang lagi sibuk mandu bocah buat narik pancingan, tiba-tiba disuruh selamatin bocah di laut gara-gara Om Botak kagak bisa berenang. Jadi mau nggak mau Kapten Wade selamatin dulu deh tuh 2 bocah. Sayangnya tanpa bantuan Kapten Wade, bocah yang narik pancingan nggak kuat. Dia gagal, ikannya jadi lepas lagi dari umpan. Padahal udah hampir dapat itu ya. Gara-gara itu Kapten Wade jadi ngomel sama 2 bocah yang berantem. You have any idea what I just lost, you little punk? Hey! They're just kids, man! I don't care! Tapi ya mau gimana lagi, ikannya udah lepas. Kapten Wade cuma bisa ngomel-ngomel. Jadinya lagi-lagi mereka harus pulang tanpa ikan hari itu. Gimana caranya bisa menang udah 2 hari tapi belum dapet ikan? Pas nyampe panti, Mak Beka, istrinya Om Botak bilang kalau tadi siang ada orang bang yang datang ke panti dan kasih peringatan 2 minggu lagi. Bakal disita pantinya kalau Om Botak kagak bayar utang. Om Botak langsung lemas pas dengar kabar itu. Malamnya, Kapten Wade datengin panti asuhan Kassahogar buat ketemu sama Om Botak. Di situ, Kapten Wade bilang kalau dia bawa ikan seberat 122 kg dari seorang nelayan yang kagak ikutan turnamen. Kapten Wade cerita nelayan itu mau ngejual murah supaya tim Kapten Wade bisa curang dan anggap ikan itu hasil pancingannya.
Tapi pas denger itu, Om Botak bilang dia kagak mau curang karena dia percaya Kapten Wade pasti bisa mimpin tim supaya bisa nangkep ikan di hari berikutnya sampai menang. Tapi yang pasti, Kapten Wade juga minta persetujuan Om Botak karena dia kagak bisa curang sendirian. Akhirnya Om Botak nggak bisa jawab apa-apa, dia dilematis, dia butuh duit. Tapi dia nggak mau curang, yang pasti keputusannya di hari turnamen berikutnya. Besoknya hari ketiga, alias hari terakhir turnamen udah dimulai. Deg-degan kan nih pastinya hari terakhir jadi kesempatan terakhir. Dan ternyata Kapten Wade sama Om Botak bener-bener mau ngelakuin aksi curangnya. Wah, kok jadi gini ya? Udah senyerah itu mereka berdua. Tapi tiba-tiba Om Botak jadi mikir lagi. Dan dia malah mau ngebuang ikan itu ke laut. Dia mau batalin rencana curangnya. What did you do? Stupid. Gara-gara itu, Kapten Wade jadi kesel deh sama Om Botak. Ternyata Om Botak masih mau adil dan jujur nih. Gak lama habis itu, Om Botak mau pidato di depan semua orang kapal. Dia mau berterima kasih sama Kapten Wade karena udah kasih kesempatan buat mancing. Tapi dia juga bilang buat semuanya supaya nggak berharap tinggi. Karena kayaknya emang udah nggak ada harapan lagi. Tapi tiba-tiba keajaiban datang. Benang pancingan bunyi kencang. Om Botak langsung shock, itu ada ikan yang makan umpan pancingan mereka. Bener-bener nggak disangka. Langsung aja Kapten Wade nyuruh Om Botak buat tarik umpannya. Sambil diajarin juga tuh gimana nariknya. Om Botak agak panik karena dia nggak bisa sebenarnya. Momen itu bikin deg-degan banget. Om Botak bener-bener pakai tenaga penuh buat ambil ikannya. Ternyata ikannya gede banget. Mereka langsung pada kegirangan. Our location is 20 degrees north. Dan akhirnya Om Botak berhasil angkat ikan itu. Dia sampai kecapean banget tuh soalnya. Ikan itu bener-bener jumbo. Wah, ini sih bisa bikin mereka menang kali ya. Mereka langsung pada seneng kegirangan. Karena nggak nyangka keajaiban tiba-tiba datang. Gak pakai lama, pas pengumuman tim Kapten Wade sama Om Botak berhasil menang. Ikannya itu 174 kg. Jumbo banget kan? Lebih gede dari ikan yang mereka pengen curangin sebelumnya. Habis itu, hubungan Kapten Wade sama Om Botak jadi makin akrab. Mereka sama-sama senang bisa jadi juara. Kemenangan mempersatukan mereka. Hey, Team Casa? Team Casa. Team Casa. Perayaan kemenangan itu bener-bener heboh. Semua orang senang. Semua jadi bersatu. Mereka sekarang layaknya keluarga. Film Blue Miracle mengajarkan kita satu hal sederhana. Kamu tidak perlu punya segalanya untuk memulai. Kadang yang kamu butuhin hanya keberanian untuk mencoba. Dan saat kamu berjalan bersama, keajaiban bisa terjadi. Kalau kamu sedang merasa hidup kamu berat, merasa nggak punya apa-apa, ingat satu hal. Bahkan dari nol pun kamu masih bisa menang. Gimana nih pendapat kamu tentang film Blue Miracle? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.